Pada kali ini kita kupas tentang marketing 4.0, moving from traditional to digital, punya Philip Kotler, chapter 2 tentang marketing paradox, subtema tentang customer informate customer dan distracted customer. Apa yang dimaksud dari hal tersebut kita simak. Yang mana di sini artinya adalah bahwa customer itu pada dewasa ini atau sekarang ini menjadi lebih powerful, memiliki lebih more power dibandingkan sebelumnya. Kenapa? Karena mereka pasti aktif mencari informasi tentang brand, kemudian mereka lebih memiliki lebih informasi sebelum mengambil keputusan. Bagaimana mereka itu mencari dan selalu penasaran terhadap misalnya informasi dan pengetahuan. Namun pada dasarnya mereka tidak bisa mengontrol semuanya. Kenapa seperti ini? Jadi dalam pengambilan keputusan, customer itu dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama adalah dari marketing komunikasi, communication marketing, dari berbagai media seperti televisi, public relation, atau radio misalnya. Kemudian dari opini itu ada yang F faktor, yang ada friend, family. Kemudian juga mereka memiliki pengetahuan sendiri dan sikap terhadap merek dari misalnya pengalaman-pengalaman sebelumnya yang membuat dia punya pendirian, misalnya seberapa besar antara cut clear-nya ini, antara itu semua itu tergantung dari individunya. Kemudian namun dewasa ini customer menjadi lebih tergantung kepada opini dari yang lainnya, F faktor tadi, sehingga peran dari pengaruh dari friend, family itu menjadi sangat penting. Kemudian sebenarnya adalah bahwa konektivitas ya antara mereka semua itu kalau kita lihat di customer mind, dari mindnya dari sebuah customer ada inner cycle. Jadi siklus yang paling dalam itu dari teman dan family itu biasanya dia memiliki relationship yang lebih closer, yang lebih dekat, dan mereka selalu memprotek untuk merek-merek yang memang bad brand atau bad company atau bad experience sebelumnya. Pas experience yang bad itu mereka protect terhadap itu. Untuk yang inner cycle-nya, jadi misalnya pada waktu saya membeli sebuah mobil misalnya, dan tentu saya lebih banyak dari memperhatikan opini dari friend dan family. Kemudian opini friend dan family tersebut tentu dia akan menginformasikan juga bahwa jangan beli produk ini berdasarkan pengalaman atau sebelumnya bad experience atau berdasarkan pada bad brand. Di samping juga memberikan rekomendasi, dan banyak customer itu mengambil keputusan berdasarkan apa yang direkomendasikan, apa yang menjadi dari F faktor tadi atau dari crowd, dari opini-opini tadi. Jadi opini itu akhirnya membuat sebuah pola yang memberikan sebuah kesimpulan dan lain sebagainya. Itu yang membuat banyak keputusan yang diambil dari customer rata-rata atau kebanyakan mereka mengikuti apa yang disarankan atau di review atau opini dari F faktor tadi atau crowd tadi. Kenapa seperti itu? Karena tingkat kepercayaan customer yang rendah terhadap sebuah advertising atau iklan, kemudian terhadap perusahaan atau terhadap produk tersebut, sehingga dia tidak mampu atau tidak lagi mengcompare atau membandingkan kualitas dan price. Agak beda dengan yang in-store research yang sebelumnya, mereka digital native yang begitu dia mengambil keputusan untuk membeli sebuah di store, ya langsung mereka melakukan compare quality dan price. Salah satu potret customer yang akan datang atau yang kita lihat dari customer ini adalah mereka itu misalnya
rata-rata sebelumnya mengatakan dari National Center of Biotechnological Information itu menunjukkan bahwa average human attention, jadi perhatian dari rata-rata orang terhadap iklan itu berkurang. Jadi yang sebelumnya adalah sekitar 12 detik menjadi 8 detik. Kenapa? Karena begitu banyaknya pesan atau iklan atau opini atau informasi yang sangat luar biasa masif dan overwhelming, jadi sangat luar biasa banyak dari HP, dari macam-macam sosial media, itu yang membuat mereka itu atensi terhadap berita, informasi, kemudian terhadap advertising. Nah, itu berkurang, yang sebelumnya 12 detik menjadi 8 detik. Bagaimana untuk memenangkan untuk customer attention? Jadi attention yang berkurang dari 12 detik menjadi 8 detik dari rata-rata customer tersebut. Nah, tentu agak susah bagi sebuah brand misalnya untuk manajernya untuk bagaimana membuat customer itu enjoy dan mau untuk melihat sebuah informasi atau advertising bisa bertahan sampai 30 detik. Apalagi nah, itu yang membuat misalnya kalau misalnya betul-betul baru yang heboh atau wow gitu mungkin bisa gitu, tapi itu kan agak susah. Nah, artinya di sini marketing butuh menciptakan dari customer community itu bagaimana dia membuat brand conversation. Artinya karena memang artinya attentionnya yang semakin berkurang sehingga butuh brand conversation di situ di dalam komunitas-komunitas yang misalnya di sosial media dari customernya, sehingga yang artinya adalah marketing itu harus mampu untuk meyakinkan customer dikala customer itu membutuhkan sebuah informasi untuk mengambil keputusan pembelian misalnya, maka selalu ada good advocate atau loyal advocate yang mampu untuk menjembatani informasi yang dari perusahaan untuk menginformasikan kepada customer tersebut melalui beragam dari media-media yang ada. Tidak hanya karena mereka atensi yang selama ini menurun, kemudian tergantungan terhadap media tradisional yang sudah semakin berkurang. Nah, itu yang menjadi tantangan yang